bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Tema khotbah ini adalah pengenalan akan Tuhan merupakan fondasi kokoh iman yang sejati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat membaca pertanyaan Tuhan Yesus, "Who do you say I am?" Entah mengapa rasanya seperti pertanyaan itu ditanyakan langsung secara pribadi dan sangat personal pada nurani kita. Bayangkan Tuhan Yesus ada di depan kita dan menanyakan pertanyaan ini sambil melihat ke dalam mata kita. Begitulah imajinasi yang terpikirkan oleh saya. Dari agama manapun atau kepercayaan apapun, inilah pertanyaan yang akan ditanyakan Tuhan Yesus. Tentunya jawabannya akan bervariasi sesuai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang lebih penting, ini adalah inisiatif Allah sendiri untuk menyatakan dirinya. Jadi, kita semua harusnya bisa berbahagia karena sudah mendapatkan kesempatan, kehormatan untuk mengenal Tuhan. Yang lebih luar biasa lagi, Tuhan Yesus turun ke dunia memberikan contoh langsung untuk kita teladani. Jadi, kepemimpinan yang tidak hanya omong doang, tapi mampu senasib, sepenanggungan, turut merasakan kehidupan di dunia ini dalam tubuh jasmani yang terbatas, tapi tetap menjadi teladan. Hebat kan Tuhan Yesus kita? Mari kita lihat teladan apa yang tersurat dari pembacaan kita hari ini. Saya uh, mengkategorikannya dalam misi ilahi, identitas ilahi, penyataan ilahi, dan agenda ilahi. Misi ilahi, Alkitab menyatakan Tuhan Yesus dan murid-murid berkeliling memberikan kebenaran, memberitakan kebenaran dan kabar baik dari Allah di Kaisarea Filipi. Nah, Kaisarea Filipi ini adalah suatu simbol kekuasaan politik Roma dan di sana banyak terdapat kuil dewa-dewa Yunani karena mereka adalah penyembah berhala. Nah, di sini terlihat bahwa meskipun di tempat yang asing dan dikelilingi oleh ketidaknyamanan, tapi Tuhan Yesus tetap fokus melaksanakan misi ilahinya, yaitu misi penyelamatan yang bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga orang non-Yahudi. Yang dapat kita teladani adalah Tuhan Yesus tetap fokus pada misinya, meskipun di tempat yang asing dan di tengah ketidaknyamanan. Nah, coba tanyakan pada diri kita, apakah kita memprioritaskan kenyamanan pribadi atau ketaatan pada Allah? Kemudian identitas ilahi. Nah, kita tahu Tuhan Yesus menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama adalah menurut banyak orang, dan yang kedua adalah secara lebih personal. Ini Tuhan Yesus tanyakan setelah 2,5 tahun, kira-kira murid-muridnya itu mengikuti ya. Jadi otomatis mereka menyaksikan secara langsung semua mujizat, pewahyuan, dan ajarannya Tuhan. Tuhan Yesus menanyakan ini bukan untuk karena Tuhan Yesus membutuhkan informasi, tapi untuk mengeluarkan pemahaman mereka tentang pribadinya. Dan juga sekalian menguji iman mereka. Kemudian dari situ Tuhan akan menjadi jalan masuk untuk memberitahukan kepada mereka apa yang perlu mereka ketahui, apa yang perlu mereka hadapi. Dan Tuhan Yesus ingin kita memiliki pengetahuan dan pengenalan yang benar tentang identitasnya. Kenapa? Karena semua pengetahuan pengenalan akan Tuhan serta firman-Nya itu menjadi kekuatan dan senjata kita dalam menghadapi rupa-rupa badai. Yang dapat kita teladani adalah kita harus mengetahui identitas Tuhan dan mengetahui identitas diri kita karena kita adalah serupa segambar Tuhan, Imago Dei, yang dikasihi, yang berharga di mata Tuhan. Sehingga kita tidak tertipu oleh intimidasi dan tipuan iblis. Si Tuti, tukang tipu. Kemudian penyataan ilahi. Pengakuan pribadi Petrus berasal dari inisiatif Allah. Karena pada Matius 16 ayat 17 itu Tuhan Yesus bilang, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Jadi, penyataan ini inisiatif dari Allah dan menuntut respon dari manusia melalui pengakuan pribadinya. Pengakuan Petrus mengidentifikasi Yesus sebagai Mesias. Seperti yang kita tahu, Mesias adalah
bahasa ya Ibrani, bahasa Yunaninya itu Kristus, yang artinya adalah yang diurapi. Itu dapat kita lihat pada Yesaya 9 ayat 6 sampai 7 dan Daniel 9 ayat 25 sampai 26. Kemudian yang terakhir adalah agenda ilahi. Di ayat terakhir, kita melihat bahwa Tuhan Yesus menghormati agenda Allah, kehendak Allah di waktu Allah yang tepat. Kairos, bukan Kronos. Kairos itu waktunya Allah. Kalau Kronos itu ya waktu bumi. Tuhan tahu masih ada misi lain yang harus ia lakukan sebelum menyatakan dirinya di depan umum. Jadi, jangan biarkan cobaan atau tawaran lain membuyarkan misi panggilan hidup kita. Tuhan memberikan teladan dengan bertindak sesuai waktu dan agenda Tuhan, bukan kehendak kita, bukan karena untuk mencari popularitas sendiri. Ini saya teringat ilustrasi burung Raja Wali yang saat burung gagak mengganggunya, Raja Wali itu makin terbang lebih tinggi dan tidak menggubris burung gagak. Sama juga waktu Daud dan Eliab, kakaknya Daud, saat Daud mau melawan Goliat, kakaknya si Daud ini yang bernama Eliab eh, nyinyir pada Daud. Tapi Daud tahu pertarungan mana yang ia harus yang layak untuk dia perjuangkan. Jadi kita juga harus demikian. Kita harus tahu pertandingan mana yang layak untuk kita perjuangkan. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa nilai dan pelajaran yang dapat kita ambil sebagai teladan untuk diterapkan dalam hidup kita adalah pengukuhan itu bukan hanya di bibir, melainkan dinyatakan melalui hati, pikiran, perkataan, perbuatan yang memiliki karakter Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Mengenal akan Kristus bukan sekedar pengetahuan semata, melainkan fondasi iman yang kokoh yang sanggup menopang kita menghadapi badai kehidupan. Kita tahu identitas Tuhan, kita imago Dei. Demikianlah iman kita. Jika iman kita hanya berdiri di atas kata orang dan opini dunia, itu rapuh seperti rumah di atas pasir. Ingat perumpamaan itu. Tetapi jika kita berdiri di atas pengenalan pribadi akan Kristus, Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka iman itu menjadi fondasi kokoh yang tidak terguncang sekuat apapun badai kehidupan datang menerpa. Jadi, marilah kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah menghidupi firman-Nya dan mengacu pada teladan yang Tuhan berikan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.